Oke guys, kali ini Mimin akan membahas tentang spoiler yang akan datang, yaitu spoiler 213. Tangsan di sini akhirnya mencapai alam judul Dolo yang diimpikan oleh semua guru roh. Tetapi wajah Tangsan selalu tetap dingin meskipun kekuatan roh tanpa henti yang dihasilkan dalam dirinya lebih dari 2 kali lebih banyak dengan 8 cincin roh yang mendorongnya untuk terbang seperti hantu melalui udara, dan kekuatan roh lebih cepat pulih daripada terbang yang dikonsumsi. Semua ini masih tidak membuat dia merasa senang. Dalam pikirannya selalu mengemakan kata-kata Daming dan Erming, dan adegan merah darah mereka perlahan memudar. Xiaowu masih belum sadar, dan Tangsan juga telah menekan jiwanya tanpa membiarkannya terbangun. Tetapi kenyataannya itu harus dihadapi. Kematian Daming dan Erming tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar baginya. Tapi tidak peduli apa, dia pertama kali harus membangkitkan Xiaowu. Kebencian harus dibalas, tetapi tidak sekarang. Meskipun Tangsan percaya bahwa itu sekarang dia telah mencapai kekuatan tingkat judul Dolo, ditambah Shigot Trident, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Bibidong. Tapi masih ada celah yang jelas, dan dia juga harus mengembalikan cincin semangat Xiaowu. Tanpa cincin lengkap dan dengan jumlah besar kekuatan di samping Bibidong, dendam masih jauh. Terbang tanpa istirahat didukung oleh kekuatan rohnya yang tangguh, Tangsan terbang selama 2 hari penuh sebelum akhirnya mencapai tujuan. Ini adalah tempat yang tidak akan ditemukan Bibidong. Karena ini tidak hanya di perbatasan Daun Surga, tetapi juga sangat tersembunyi. Masih hutan besar, di permukaan mungkin tidak jauh berbeda dari bintang Dao Great Hutan. Tetapi jika Anda perhatikan dengan teliti, hutan besar bintang Dao dihitung sebagai hutan hujan tropis. Sementara di sini terdapat lebih banyak pohon dan tanaman di udara. Satu-satunya bagian yang sama adalah bahwa itu hutan ini tertutup dengan rumput perak biru. Tanpa jeda, Tangsan memasuki hutan mengikuti jalan yang sudah dikenalnya. Dia bahkan lebih akrab dengan tempat-tempat ini daripada hutan besar bintang Dao. Jika hutan itu adalah musibahnya, maka inilah surganya. Tangsan segera tiba di gunung yang akrab itu. Melihatnya, sepertinya tidak ada yang berubah. Tangsan telah menggunakan penghalang laut luas sepanjang jalan dan belum diblokir oleh binatang roh. Dengan mulus mencapai kaki gunung pada dasarnya tanpa perlu untuk spider lines, Tangsan langsung mengandalkan kemampuan dari tulang roh ibunya untuk segera mencapai puncak gunung. Melihat ke bawah dari puncak, dia bisa dengan melihat bagaimana semua jenis tanaman sudah menutupi yang melilingi es dan api yin yang. Dan meskipun itu masih tidak bisa dibandingkan dengan tempat Tangsan yang pernah dijarah, tanpa harta abadi, jumlah besar tanaman obat tingkat tinggi masih tumbuh padat, dan harta berharga langit dan bumi hanyalah masalah waktu. Tatapan Tangsan tidak berlama-lama pada ramuan ini, langsung melihat ke tepi es dan api yin yang baik. Dengan hanya sekilas, dia menemukan apa yang dia cari. Seorang kaisar perak biru besar beberapa puluh meter persegi, masing-masing daun-daun dengan pola emas yang jelas berkelap-kelip di bawah sinar matahari. Meskipun air, es, dan api yin yang adalah tuan rumah di sini, tidak diragukan lagi dalam hal penampilan visual. Kaisar biru perak yang sangat besar itu adalah pusat lembah ini. Pada saat yang sama, seketika Tangsan melihatnya, daun kaisar biru perak juga bergerak, naik ke angin seolah-olah merasakan sesuatu. Di samping kaisar biru perak, seorang sosok yang jangkung naik ke atas. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan dan satu kaki, kekuatan pengalamannya masih tersedak. Teriakan itu mengejutkan lembah, dan dua mata dingin es langsung membocorkan di mana Tangsan berada. Dalam 2 hari penerbangan, hati Tangsan telah mengumpulkan banyak amarah. Akhirnya melihat orang tuanya lagi, dia tidak bisa menahan perasaan senang, menolong ke arah langit, dan menjatuhkan dirinya, seolah ingin menggunakannya depresi dari kematian Daming dan Ermi. San kecil, itu San kecil. Ibu Tangsan, Ayin, suaranya melayang keluar dari pusat biru perak itu, dan kaisar biru perak bersemi dari setiap daun, mengembun menjadi sosok lemah di udara, mungkin sekitar 30. Cantik mengungkapkan lingkung pada sosok yang jatuh dari langit. Suaranya tercekak karena emosi, hanya bentuk energi ini yang tidak bisa meneteskan air mata. Little Sun, itu benar-benar San kecil. Tang Hao sudah jelas melihat Tangsan, dan Tangsan secara alami juga melihat ayahnya. Dalam 5 tahun terpisah, Tangsan menemukan keheranan bahwa ayahnya tidak hanya tidak menua, tetapi sebaliknya tampak jauh lebih muda.
Rambut beruban yang dulu berantakan sekarang dengan rapi disisir, dan sebagian besar lainnya. Kerutan di wajah juga lebih sedikit, dan mata yang berlumur menjadi cerah dan ceria. Bahkan dalam kegembiraannya, setiap gerakan menunjukkan kehadiran yang serius. Ayah, ibu, Tangsan mendarat 5 meter dari Tang Hao dan Ayin. Jatuh dari udara, dia langsung mendarat di lututnya sambil berlinangan air mata ke orang tuanya. Ketika bersama teman-temannya, Tangsan selalu yang paling cerdas, yang mengendalikan situasi yang terkuat, tapi hati manusia masih memiliki sisi lemah. Dia manusia, setelah semua dia hanya bisa merindukan kerinduan untuk orang tuanya jauh di dalam hati, tapi sekarang dia akhirnya melihat mereka lagi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ditambah kematian Daming dan Erming yang mempengaruhi suasana hati, saat ini menangis dengan pedih seolah-olah membiarkan semuanya keluar seperti anak yang terluka melihat orang tuanya. Ayin samar gerakan merangkul, tapi bentuk ilusinya tidak bisa dipindahkan ke Kaisar Biru Perak. Dia hanya bisa mendesak daun rumput lebar itu untuk melihat hati Tangsan. Memeluknya erat, memberinya kehangatan jiwanya. Mengangkat kepalanya dengan mata berkabut karena air mata ini adalah pertama kalinya Tangsan melihat penampilan ibunya. Meskipun dia hanyalah sebuah gambar, dia masih memperhatikan dengan seksama. Dalam kehidupan terakhirnya, dia membayangkan berbagai macam penampilan untuk ibunya, dan di dunia ini masih belum pernah melihat ibunya. Sekarang dia akhirnya bisa melihat wajahnya, Tangsan. Tidak bisa lebih bersemangat, udara tak dikendalikan oleh daun Kaisar Biru Perak. Tang Hao sama cepat menunjukkan ke depan, mencapai Tangsan gemetar. Bagus, anak baik, senang kamu kembali. Anda telah pergi selama 5 tahun kali ini. Apakah Anda tahu kami akan ada? Anak tidak berbakti. Suara Tangsan sudah serak karena menangis. Frekuensi terpendam yang dia simpan dalam hati benar-benar menakjubkan. Daun ahin yang dipegangi Tangsan membantunya berdiri. Hanya saja dia tidak berani menyinggung Psychotrident yang sebuah daun kecil yang lembut mengusap air mata wajah Tangsan. Anak maju dan menangis, keluarkan semua. Anda kembali dengan ibu dan ayah. Seluruh keluarga kami bersatu kembali. Tidak apa yang terjadi, semuanya sudah berlalu. Saat berbicara, Ayin melepaskan daunnya dan Tangsan segera membuka tangannya dan memberikan pelukan pada ayahnya. Tang Hao bahu Tangsan dengan lengan tunggal sama berurai air mata. Untuk dapat hidup hari-hari yang damai bersama istri selalu menjadi keinginan tersayang Tang Hao. Tetapi Tangsan pergi. Tang Hao telah menemukan bahwa itu memiliki tempat yang sama baik di hati. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah bisa mengatakan dia menjaga Tangsan. Sebaliknya, Tangsan yang sangat bijaksana yang selalu merawatnya setelah bergabung dan bersama istrinya, Tang Hao akan sering mengingat masa kecil Tangsan. Ayah, ibu, aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Setelah saya selesai, saya akan memberitahu Anda tentang perjalanan. Tang Hao menghapus air mata di wajahnya, terlihat agak ragu di Tangsan. Anda masih harus melakukan sesuatu? Tangsan buru-buru berkata, Ayah, aku tidak akan pergi, aku bisa melakukannya di sini. Saya ingin untuk membangkitkan Jiawu. Saat dia mengatakan 4 kata terakhir, suara Tangsan bersama dengan tekad yang tidak ragu-ragu mendengarnya. Tang Hao dan Ayin terkejut. San kecil, kamu? Tang Hao berbohong dengan tak percaya. Sebelum Tangsan pergi untuk Sikot Island, dia sudah mendengar Tangsan menjelaskan kondisi untuk membangkitkan Jiawu. Meskipun lolongan Tangsan sebelumnya telah memberitahunya beberapa hal, dia masih merasa sangat sulit untuk dipercaya. Bahkan saat itu dia sudah menjadi juru dolo termuda, tetapi sekarang telah melakukannya lebih dari 10 tahun lebih muda darinya. Tangsan tangan kanannya cahaya biru berkilat dan segera sekelilingnya dipenuhi oleh kemegahan berkabut biru. Ibunya, Kaisar Biru Perak, Yin, segera merespon darah yang sama menyebabkan resonansi yang kuat. Cahaya biru emas yang sama menyebar dari ibunya dan cahaya Tangsan yang terus tumbuh semakin intens, memprovokasi rumput perak di lembah untuk tumbuh dengan keras. Dan bahkan tubuh Ayin dengan bersemangat bergerak secara ritmis dari aura Kaisar Biru Perak yang luas. Cahaya perayaan mekar dari setiap daun menjadi sangat intens. Rumput itu sendiri juga menjadi biru kristal. Di bawah kaget Tang Hao dan Ayin, 9 cincin roh berturut-turut muncul di sekitar Tangsan. Ketika Tang Hao melihat bahwa itu 5 cincin terakhir semuanya merah, dia tidak bisa menahan perasaan tidak bernyawa. Little Sun, rohmu membuat ini adalah
Itu Ayin yang angkat bicara 100.000 roh binatang. Dia sudah memiliki kebencian yang kuat bagi para guru roh yang memburu binatang roh yang sudah sangat cerdas. Dia tidak berani percaya bahwa itu dapat memiliki begitu banyak ratus ribu tahun semangat dengan cara Xiaowu terluka. Bagaimana mungkin masih memburu mereka? Dengan kecerdasan Tangsan, ia memahami maknanya dengan melihat ekspresi ibunya. Dia buru-buru menjelaskan, Bu, jangan salah paham. Dari cincin roh ratus ribu tahunku, salah satunya karena membunuh 100.000 tahun Evil Spirit Orca King yang jahat di lautan. Yang lain tidak datang dari berburu makhluk roh. Membangkitkan Xiaowu adalah faktor penting, tetapi Tangsan juga benar-benar tidak ingin salah paham. Dan dia hanya berhubungan bagaimana dia mendapatkan cincin rohnya. Berkaitan dengan pengalaman di Pulau Sikot, ia hanya menjelaskan dengan sedikit pengalaman dalam beberapa kalimat. Ia tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkannya. Mendengar penjelasan Tangsan, bahkan Tang Hao tidak bisa menahan perasaan kagum. Little Sun, Anda benar-benar dicari oleh surga. Anda sudah mengetahuinya. Anda ingin membangkitkan Xiaowu, Anda harus segalanya. Tangsan mengangguk dengan tegas. Ayah saya sudah membayangkan dengan sangat jelas, bahkan ketika membangkitkan Xiaowu. Ayin dan Tang Hao saling melirik. Dari hati mereka saja tidak ingin mereka mengambil resiko, tetapi mereka juga tahu bahwa itu mereka ingin menghidupkan kembali Xiaowu. Dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, mereka secara alami dapat memahami Tangsan. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa menahan putra mereka. Mereka hanya bisa mendorongnya dan berdoa agar semuanya berjalan lancar. Dengan utama, jangan berburu-buru. Pertama, selesaikan suasana hati Anda. Lalu capai kondisi terbaik Anda dengan kultivasi. Aku dan ibumu akan mengawasimu. Jangan khawatir tentang apa yang di luar, ucap Tang Hao. Melihat dorongan dan dukungan dari mata ayahnya, Tangsan mengangguk dengan paksa, sekali lagi memeluk ayahnya dengan keras, lalu duduk bersila mulai mengoperasikan skill misteriusnya. Saat untuk membangkitkan Xiaowu akhirnya tiba. Ketika Tangsan membuka matanya, Tang Hao dan Ayin jelas cahaya permata samar di mata putra mereka, dan kilau emas samar muncul di kulitnya. Semangat, energi, dan jiwa Tangsan sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Tangsan berdiri setelah pertama kali terbuka kepada orang tuanya. Dia mundur ketika 50 meter ke ruang lebar. Dengan hati-hati mengeluarkan tubuh Xiaowu dari dompet Hubert Treasure, meletakkan platnya di tanah, ditempatkan. Xiaowu, akhirnya kita akan bersama lagi, ucap Tangsan penuh dengan semangat.